Acara selanjutnya, tausiah dan syukuran kepada Bapak Ustadz Satria. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita ulangi, mudah-mudahan lebih semangat dari yang pertama tadi. Dan yang menjawab salam insya Allah sukses di masa depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang tak pernah putus pada keluarga besar isi Parampanjang, terkhusus kepada Fakultas Seni Pertunjukan dan terkhusus lagi kepada Prodi Seni Tari. Masya Allah, begitu bertubi-tubi nikmat yang Allah titipkan. Ada akreditasi A yang didapatkan, juga berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk terus bisa mensyukuri nikmat Allah yang tak pernah henti ini. Dan tentunya ini juga adalah amanah besar bagi keluarga besar untuk bisa terus mempersembahkan yang terbaik bagi negeri ini, mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan cita-cita para pahlawan yang telah berbuat sebelumnya insya Allah. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana mestinya kita sebagai hambanya mempersembahkan pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kehidupan kita. Maka sesungguhnya kehidupan ini adalah dalam rangka beramal. Sesungguhnya kehidupan ini adalah dalam rangka berbuat. Sesungguhnya kehidupan ini adalah dalam rangka berkarya. Yang ujungnya nanti adalah untuk meraih ridha Allah. Dan ketika Allah ridha, insya Allah akan didapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat insya Allah. Selanjutnya yang kami hormati Rektor isi Parampanjang, juga kepada wakil-wakil rektor, kepada Bapak Dekan, kepada para dosen, alhamdulillah yang telah mengabdi di sini, memberikan ilmunya kepada kita semua, kepada para mahasiswa dan yang menuntut ilmu di sini. Juga kepada Ibu Kepala Jurusan, Ketua Jurusan Prodi Seni dan Tari ya Bu ya. Alhamdulillah juga telah menyampaikan sambutannya di depan kita bersama. Dan keluarga besar isi Parampanjang terus istimewa buat program studi seni dan tari. Sebenarnya Bapak Ibu, ya ini sudah beberapa kali saya ke isi Parampanjang, mungkin untuk di seni dan tari mungkin baru kali ini. Sebelumnya di Fakultas Seni dan Desain, Seni Rupa dan Desain, diundang oleh Pak Nofriadi untuk memberikan training leadership bagi HMJ-nya. Itu sudah 3 angkatan, jadi sudah tidak asing lagi. Dan untuk seni dan tari mungkin baru kali ini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Jurusan tadi, mudah-mudahan ini silaturahim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru tadi malam ditelepon oleh Bu Ninon, entah Bau Ni entah Mbak Ibu. Oleh Ibu tadi mengatakan bahwasannya ada acara di sini. Dan itu dalam rangka pertama masih mengenang Hari Pahlawan. Alhamdulillah kita barusan 10 November kemarin mengenang Hari Pahlawan. Setelah itu juga
mengenang tentang Ibunda Huriah Adam. Subhanallah, maestro seni yang telah berkiprah tidak hanya di Indonesia tapi menggebrak dunia internasional dengan karya-karyanya. Dan baru tadi malam saya buka Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya, tentang biografi beliau. Ternyata luar biasa sekali apa yang telah beliau perbuat. Dan Sumatera Barat ternyata tidak kekurangan. Begitu banyak tokoh-tokoh yang telah dihadirkan oleh Sumatera Barat. Tokoh-tokoh perempuan yang bergerak di bidang agama banyak. Ada Arasunda Said, ada Rahma Elvi Yunusia dan sebagainya. Dan tadi malam saya begitu tercenung melihat ada tokoh seni yang ada hadir dari Sumatera Barat. Dialah Ibunda Huriah Adam yang ternyata beliau adalah juga berkiprah besar, memiliki jasa besar, membangun dan memberikan kontribusi pada isi perang panjang ini. Apa yang ingin kita sampaikan dengan kondisi ini? Nah, selanjutnya juga ada bahwasanya didapatkannya akreditasi A. Alhamdulillah, A itu alhamdulillah ya. Yang diberikan kepada prodi seni dan tari. Amanah besar tentunya yang telah diberikan, dan tentu tugas kita adalah terus memberikan pengabdian terbaik, terus memberikan karya-karya terbaik, dan mudah-mudahan itu menginspirasi Indonesia dan insya Allah menginspirasi dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dianugerahi oleh Allah nikmat yang tidak pernah putus, maka satu tugas besar kita itu adalah mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Karena Allah telah ingatkan kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu ada dalam surah Ibrahim ayat 7. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Namun ketika engkau engkar, maka azab Allah sangat pedih. Nah, menarik Bapak Ibu dari ayat yang disampaikan oleh Allah ini. Ketika Allah katakan kalau engkau bersyukur ku tambah. Mestinya padanan katanya ketika engkau tidak bersyukur ku kurangi. Mestinya itu padanan katanya. Tetapi tidak. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Langsung Allah sebutkan kalau engkau ingkar, kalau engkau tidak bersyukur, kalau engkau tidak jadikan nikmat Allah itu menambah engkau taat kepadanya, azabku pedih. Langsung Allah sebutkan di sana inna azabi lasyadid. Pembelajaran besar buat kita bahwasannya kita mesti terus menghadirkan yang terbaik ketika kita masih hidup di atas dunia ini. Karena kehidupan ini adalah fastabikul khairat. Karena hidup ini adalah perlombaan. Dan perlombaan mesti terus berusaha sekuat tenaga kita menghadirkan yang terbaik. Dan alhamdulillah nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Keluarga besar isi perang panjang ini yang tak pernah putus. Hadirnya akreditasi A adalah amanah besar yang diemban. Untuk mempersembahkan pengabdian terbaik. Untuk mempersembahkan karya-karya terbaik sehingga memang dengan karya ini insya Allah menginspirasi manusia, menginspirasi Indonesia dan dunia insya Allah. Dan ketika kita bersyukur, maka tentunya syukur ini akan menghadirkan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain. Allah akan berikan nikmat yang tak pernah putus. Allah akan titipkan nikmat-nikmat berikutnya. Maka inilah pondasi awal kita ketika mendapat nikmat, mensyukuri nikmat Allah yang ada itu, lalu berusaha untuk terus mempersembahkan yang terbaik. Maka Bapak Ibu, keluarga besar isi perang panjang, adik-adik mahasiswa semuanya, lalu apa yang harus kita jaga? Semangat apa yang harus kita pelihara dalam menjaga nikmat ini, dalam menjaga nilai-nilai yang telah dibawa oleh pahlawan itu? Maka ini yang kita sampaikan, 5 semangat yang harus tetap kita jaga sebagai muslim, sebagai orang-orang yang terus berkontribusi untuk kebaikan ini. Semangat pertama yang harus kita jaga dan tidak pernah boleh hilang adalah semangat untuk menjaga iman dalam diri kita. Ini penting.
Karena iman inilah yang membuat seseorang itu berharga. Karena iman itulah membuat seseorang bernilai. Bukan tentang pangkat dan jabatan, bukan tentang tingginya gelar yang kita miliki, bukan tentang banyaknya harta yang kita miliki. Tapi iman yang ada di dalam dadanya itulah membuat dia mulia. Kalaulah kemuliaan itu milik orang yang memiliki harta, maka tentunya makhluk yang paling mulia di atas bumi ini adalah Qarun. Untuk membawa kuncinya saja dikisahkan butuh 6 orang untuk membopong kunci itu. Tapi tidak. Itu tidak membuatnya mulia. Justru Allah benamkan Qarun dengan hartanya ke dalam perut bumi. Kenapa? Karena ternyata dengan bertambahnya harta yang Allah titipkan membuat dia sombong, membuat dia angkuh, membuat dia semakin menjauh dan mengatakan bahwasannya harta itu adalah usahanya sendiri, bukan karena nikmat dari Allah. Yang kedua, kalaulah yang membuat manusia itu berharga, mulia itu adalah pangkat dan jabatannya, lalu dengan nikmat yang Allah titipkan itu dia jauh dari Allah, maka tentu yang paling mulia makhluk Allah itu adalah Fir'aun. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu, adik-adik semua, justru Allah laknat Fir'aun karena ternyata dengan dititipkannya pangkat dan jabatan yang tinggi, bahkan paling tinggi di masanya, dia digelari khalifah. Tidak ada lagi tertinggi pangkat waktu itu. Dia yang mengatur semuanya, dia yang memutuskan semuanya. Bahkan saking dia merasa tidak ada lagi yang menyainginya, keluar kalimat paling angkuh dalam mulut Firaun dan bahkan dalam mulut manusia yang pernah ada waktu itu. Apa ucapan yang paling sombong yang pernah keluar dari mulut manusia? Itu keluar dari mulut Firaun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Itu ucapan tersombong yang pernah keluar dari mulut manusia. Keluar dari mulut Fir'aun. Ternyata pangkat dan jabatan yang dia miliki tidak membuatnya taat, tidak membuatnya tunduk. Nikmat yang diberikan Allah kepadanya tidak membuat dia bersyukur, tapi justru ingkar kepada Allah. Maka baginya azab. Allah benamkan dia dengan bala tentaranya di Laut Merah. Kalaulah ilmu yang membuat orang itu mulia, maka Bapak Ibu ada mahasiswa semuanya, tentu iblislah yang paling mulia. Kenapa kok begitu? Karena ternyata iblis yang diciptakan oleh Allah itu memiliki ilmu yang luar biasa. Dia paham kapan Al-Quran itu diturunkan. Dia tahu kenapa Adam itu dibuang dari surga. Dia tahu di mana tempat pertemuan Adam dan Hawa dan kenapa dia dibuang. Dia tahu ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh manusia ini terlebih dahulu sebelum jauh manusia mengetahuinya. Tetapi ternyata itu tak membuatnya tunduk kepada Allah. Justru semakin dia membangkang, justru dia merasa paling baik. Di sini kehati-hatiannya, di sini bahayanya ketika kita tidak bersyukur dan tunduk atas nikmat Allah itu. Maka pembelajaran besar ini mestinya membuat kita terus berhati-hati. Bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah titipkan ini adalah untuk membuat kita semakin tunduk, semakin tawaduk dan terus berkontribusi besar untuk peradaban negeri ini insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kedua yang harus kita miliki setelah menjaga iman adalah semangat untuk terus menambah ilmu. Apalagi seni koreografi ini terus berkembang. Luar biasa perkembangannya. Dan dari waktu ke waktu dia terus hadir memberikan hal-hal yang mengejutkan di dunia seni. Nah tentunya bukan berarti ketika kita hadir dengan seni-seni tradisional itu ketinggalan, tidak. Pernah Bapak Ibu waktu saya kuliah dulu, ketika pertunjukan itu diundanglah mahasiswa-mahasiswa asing dan juga wartawan-wartawan waktu itu untuk melihat pertunjukan ini. Ada yang luar biasa kejadian waktu itu. Ketika di acara sambutan itu dihadirkan tari piring, tari pasambahan. Mereka mendokumentasikan momen itu dari awal sampai akhir. Beberapa mahasiswa asing itu dan mereka hadir di depan panggung dan mendokumentasikan itu dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Itu sangat berkesan sampai saat ini oleh saya. Namun ketika datang pertunjukan-pertunjukan selanjutnya yang itu lebih didominasi oleh warna-warna kekinian,
justru dia meninggalkan ruangan itu. Saya berpikir, kenapa kita tidak pede dengan apa yang telah kita buat sendiri oleh hasil karya bangsa sendiri yang diramu gerakannya dengan kearifan lokal sendiri? Kenapa kita tidak pede dengan itu? Yang orang lain saja itu mengabadikan momen itu dari awal sampai akhir. Maka dari situ saya berpikir bahwasanya ternyata ketika kita bersyukur dengan seni yang telah diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita, yang tujuannya tentu ini adalah untuk kebaikan, maka ketika kita berusaha untuk mengembangkannya, berusaha untuk membuatnya semakin dikenal, membuatnya semakin menjadi seni yang memberikan arti dan kebaikan bagi masyarakat, tentu ini adalah perjuangan tersendiri. Apalagi Ibunda Huriah Adam adalah anak seorang ulama. Yang para ulama pun ketika berdakwah juga banyak masuk melalui seni ini. Sunan memperingati hari-hari wali yang 9 itu mereka masuk melalui seni berdakwahnya. Ada yang melalui permainan-permainan tradisional. Maka sebelum bermain diajarkanlah anak-anak itu, mari kita baca basmalah dulu. Ada yang melalui gamelan. Sunan Kalijaga dengan berbagai macam alat seni dia masuk melalui itu. Karena ternyata ketika manusia masuk ke dunia seni, gelombang otaknya berada di alfa. Ketika gelombang otak manusia berada di alfa, maka suasana hatinya nyaman, tenang, rileks. Ketika suasana hati nyaman, rileks dan tenang, nasihat masuk di situ. Tausiah bagus di situ. Pelajaran luar biasa di gelombang alfa itu. Maka ternyata seni itu membawa manusia kepada rileks, kepada nyaman, kepada damai, kepada bahagia. Dan gelombangnya ada di alfa. Ketika manusia merasa bahagia, ketika manusia merasa nyaman, maka yang terjadi adalah terjadi perbaikan organ-organ tubuhnya. Karena menurut penelitian, ketika seseorang dalam keadaan marah 1 menit saja, itu akan membuat depresi organ tubuhnya selama 6 jam. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika dia depresi, ketika dia marah, itu akan membuat organ tubuhnya depresi selama 6 jam. Mengalami ketidaknormalan aktivitas detak jantung dan sebagainya. Kalaulah detak jantung manusia normal itu, orang yang lagi marah dan stres, orang yang lagi galau, akan berubah mungkin detak jantungnya. Itu mungkin ya. Bayangkan. Dan ketika detak jantung seperti itu, berapa liter darah yang terpompa ke dalam pembuluh nadi. Dalam keadaan normal saja, itu jantung memompa 100.000 liter darah ke seluruh tubuh. Itu normal. Kalau sedang stres, sedang depresi, sedang galau, sedang banyak masalah, itu pantesan terjadi stroke dan yang lain-lain. Maka ternyata hadirnya seni, hadirnya nada, hadirnya irama, hadirnya harmoni kehidupan itu ternyata membuat manusia nyaman. Dan luar biasa lagi Bapak Ibu, Al-Quran itu hadir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Contoh Bapak Ibu, energi Al-Quran itu ternyata juga membawa gelombang otak manusia ke gelombang alfa. Contoh, kita bacakan sebuah zikir. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Dengan nada, intonasi dan harmoni tersebut, gelombang otak manusia dibawa ke gelombang alfa. Tenang, nyaman, damai, rileks. Nada-nada dan irama ketika kita padukan
dan terdengar harmoni, itu juga akan membawa gelombang otak manusia menuju kedamaian, rileks. Ternyata luar biasa seni ini ketika kita maknai dia sebagai upaya kita untuk memberikan kontribusi positif. Irama lama saya coba Bu ya, mudah-mudahan tidak fals iramanya. Malereng tabiang malereng tabiang kabake lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak tertidur. Karena ketika tertidur berarti gelombangnya mulai ke theta. Jadi ada 4 gelombang manusia. Beta itu terjadi ketika dia stres, ketika dia banyak pikiran, ketika dia galau, ketika dia depresi, dia di beta. Turun ke alfa. Alfa ketika rileks, nyaman, khusyuk, itu di alfa. Theta menuju tidur, menuju rileks, menuju nyaman. Dan ada lagi gelombang delta, itu adalah gelombang di saat manusia tidur. Nah, gelombang kematian itu tidak ada gelombang di sana. Nah, begitu luar biasanya seni itu ternyata menginspirasi. Kalau kita maknai seni itu dari segi syar'inya, dari segi islaminya, ini ternyata berkontribusi untuk memberikan ketenangan, berkontribusi untuk memberikan kesejukan, kedamaian dan kenyamanan. Maka dari itu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya, ketika kita memilih berada di seni, maka jadilah seniman-seniman yang berkontribusi positif kepada kemajuan negeri, kepada kebaikan, dan tentunya banggalah dengan apa yang telah dibawa oleh maestro-maestro seni, terutama pendiri pembuat seni yang telah hadir di negeri ini. Ibunda Huriyah Adam tentunya ketika menciptakan begitu banyak seni dengan koreografinya yang luar biasa, tari indang, tari nelayan, tari payung, dan berbagai macam karya yang telah dibuatnya dengan susah payah, dengan imajinasi, dengan instingnya luar biasa. Tentunya ini semua hadir adalah untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan ketika kita berada di sini, Allah titipkan pula begitu banyak nikmat. Diberikan pula akreditasi A yang luar biasa. Akreditasi alhamdulillah kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita semua. Keluarga besar isi Perampanjang, khususnya prodi seni dan tari, untuk terus berbuat, untuk terus berkarya, dan untuk terus menebar manfaat. Dan pada akhirnya mudah-mudahan seluruh upaya untuk memberikan kontribusi positif pada Indonesia khususnya dan pada dunia memberikan kebaikan untuk kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.